Kisah ini dimulai saat seorang anak laki-laki bernama Alec duduk sendirian memancing, tetapi dia diganggu oleh seorang pria bernama Elvis yang bertanya, apakah dia menyukai sihir? Elvis mulai melatih Alec, dan saat dia mengajarinya cara menggunakan mantra, dia menyuruh Alec untuk memikirkan teman-teman yang akan dia dapatkan di masa depan, dan membayangkan bahwa mereka dalam masa lalu. Alec mengikuti instruksinya dan berhasil merapal mantra. Tetapi dia berpikir itu sulit, karena butuh waktu seharian penuh baginya untuk mempelajarinya, tetapi Elvis mencatat bahwa kebanyakan orang akan membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menguasainya. Dan Alec bersemangat untuk mempelajari mantra lain, tetapi Elvis memberitahu Alec bahwa mereka sudah selesai untuk hari itu. Dia memutuskan untuk beristirahat sambil memancing, tetapi Alec kesal karena dia ingin terus melatih mantranya. Aldis menyebutkan bahwa Alec memiliki bakat sihir, jadi meskipun dia tidak melakukan apa-apa, dia akan menjadi penyihir kelas 1. Dia bertanya-tanya mengapa Aldous mengajarinya, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan ikan menarik pancingnya dan dia tidak tahu cara menangkapnya. Jadi dia meminta bantuan Alec dan dia menganggap Aldous aneh, karena dia sepertinya tidak tahu apa-apa selain sihir. Dan Alec membantunya menangkap ikan. Alec terus belajar sihir, tetapi suatu hari Aldous memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan ibu kota. Dan dia menasihati Alec untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Dia bertanya-tanya mengapa Aldous mengajarinya sihir, jadi dia mengungkapkan bahwa itu karena dia berhutang budi kepada mendiang ibu Alec dan dia menyaksikan Aldous saat dia pergi. Beberapa tahun kemudian, Alec menemukan informasi tentang Aldous dan menyadari bahwa dia lulus sebagai yang terbaik di kelasnya. Dia menjadi penyihir istana tetapi akhirnya dipecat dan Alec bertanya-tanya, apakah itu alasan mengapa dia terlihat sedih? Alec memutuskan untuk mengikuti jejak Aldous dan dia bersumpah untuk mengubah istana. Tetapi setelah dia menjadi penyihir istana, dia akhirnya dipecat juga. Putra mahkota Regulus mengingatkannya bahwa tugasnya adalah membantu mereka dengan sihirnya. Tetapi dia tidak membantu mereka selama pertempuran terakhir. Regulus menyebutkan bahwa dia bertarung di garis depan, sementara anggota lain melakukan bagian mereka, tetapi yang dilakukan Alec hanyalah merapal sihir pendukun. Dia mencoba menjelaskan alasan di balik tindakannya. Tetapi Regulus menolak mendengarkannya dan berpikir Alec hanya menggunakan sihir pendukung karena hanya itu yang bisa dia gunakan. Anggota partai mereka, Lenny, mencatat bahwa Alec selalu menyuruh mereka mundur. Jadi dia berpikir Alec hanya takut masuk lebih dalam ke penjara bawah tanah. Dia menyebutkan bahwa mereka membiarkannya bergabung dengan partai atas perintah raja. Tetapi Regulus sudah mencapai batasnya, dan dia muak membersihkan penjara bawah tanah. Dengan beban mati seperti Alec, Regulus tahu bahwa Alec unggul di Akademi Sihir dan menjadi penyihir istana. Tetapi dia tidak pernah bisa mencapai apapun tanpa mendapatkan bantuan dari orang lain. Alec menyebutkan bahwa dia ingin berbicara dengannya, tetapi Regulus memperhatikan bahwa dia membawa belati yang membuatnya marah, karena rakyat jelata tidak diizinkan membawa senjata. Jadi dia mengambilnya dari Alec. Dia berpikir dia akan membutuhkan senjata di lantai-lantai berikutnya yang membuat Regulus kesal dan dia mencatat bahwa di partainya, setiap orang harus melakukan apa yang diperintahkan. Dia melepaskan jubah yang dikenakan Alec, memberitahunya bahwa dia tidak layak menjadi penyihir istana dan mereka meninggalkannya. Setelah itu, Alec berpikir tentang bagaimana dia meneliti segalanya. Untuk memastikan dia tahu apa yang dibutuhkan Regulus, karena dia tahu bahwa jika mereka pergi ke lantai 30, Regulus mungkin akan mati. Dia mencoba membantu mereka dengan segala cara yang dia bisa, karena dia ingin mereka mempercayainya, tetapi dia menyadari bahwa itu semua sia-sia. Dia berpikir mungkin masih ada waktu untuk membantu Regulus, karena raja mempekerjakannya untuk membantu partai, jadi dia pergi ke kastil dengan sebuah rencana. Tetapi para penjaga menghentikannya masuk karena gelarnya sebagai penyihir istana telah dicopot
Dan Lenny mengingatkannya bahwa dia dipecat. Jadi dia hanyalah rakyat jelata sekarang. Dia berpikir rumor bahwa dia pergi ke lantai 68 sendirian sama sekali salah, karena tidak ada yang pernah melewati lantai 38. Dia menyuruhnya untuk menyampaikan pesannya kepada Raja, karena itu akan membantu Regulus, tetapi dia merobeknya menjadi berkeping-keping dan memerintahkan para penjaga untuk membawanya pergi. Saat Alec berjalan di kota, dia berpikir dia telah mengecewakan Aldo, karena meskipun dia melakukan yang terbaik selama 4 tahun dia menjadi penyihir istana, dia tetap tidak bisa mengubah apapun. Dia bertemu dengan temannya bernama Yora yang langsung memeluknya dan dia menceritakan semua yang terjadi padanya. Dia meminta maaf padanya karena dia tidak dalam suasana hati terbaik, meskipun mereka belum bertemu selama 4 tahun. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia juga membencinya di sana karena semua orang masih percaya hal-hal kuno tentang rakyat jelata dan bangsawan. Dia khawatir seseorang akan mendengar mereka karena dia berbicara dengan keras, tetapi dia menyuruhnya untuk tenang karena tidak ada orang di sekitar mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia senang dengan semua yang terjadi padanya dan mengingatkannya pada saat dia mengatakan akan memastikan dia bergabung partainya. Dia mengungkapkan bahwa alasan dia datang ke ibu kota adalah untuk mengundangnya ikut bersamanya. Dan dia memberitahunya bahwa dia hanyalah seorang penyihir istana yang tidak berguna. Tetapi dia menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya yang dibutuhkan partainya. Dia mencatat bahwa semua anggota partainya sebelumnya berencana untuk datang ke ibu kota dan mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan mereka. Tetapi mereka tidak akan memaksanya. Jika dia masih ingin menjadi penyihir istana, dia menangis mendengar ini dan dia setuju untuk pergi bersamanya. Jadi dia menyambutnya kembali ke partainya. Saat mereka menaiki kereta, Yora memberitahu Alec bahwa dia bisa tidur jika mau karena mereka masih jauh dari tujuan mereka. Dia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Tetapi dia hanya berpikir tentang bagaimana Aldis benar, karena dia menyuruhnya untuk tidak pernah menjadi penyihir istana. Sementara itu, Lenny memberitahu Regulus bahwa Alec telah meninggalkan ibu kota. Dan dia menyebutkan bahwa Alec adalah siswa terbaik yang pernah dihasilkan akademi, jadi dia bersemangat untuk bekerja dengannya. Tetapi ternyata Alec hanyalah seorang pengecut. Dia mencatat bahwa dia akan digantikan oleh putra seorang bangsawan, dan dia berpikir bahwa setelah mereka menaklukkan penjara bawah tanah, seluruh dunia akan mengetahui nama Regulus. Alec dan Yora mencapai kota penjara bawah tanah Fazel, dan dia terkejut melihat beberapa petualang di sana. Jadi dia menyebutkan bahwa itu adalah kota yang hebat, karena orang-orang di sana tidak berprasangka buruk terhadap para petualang. Dia bersemangat agar dia mendaftar di guild, tetapi ketika mereka pergi ke sana, resepsionis Misha langsung menolaknya. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan lisensi untuk melewati lantai 30, dan itu hanya diberikan kepada anggota yang telah bergabung dengan guild setidaknya selama 2 tahun. Yora mencatat bahwa seorang gadis bernama Karel seharusnya menangani situasi itu. Tetapi Misha menyebutkan bahwa dia baru saja datang dan mengancamnya. Yora merasa bodoh karena membiarkan Kara menangani tugas sepenting itu. Dan dia memberitahu Alec bahwa kelompok mereka berada di lantai 52 jadi mereka tidak bisa menunggu selama 2 tahun. Dia pikir mereka harus pergi ke lantai awan untuk pemanasan, tetapi mereka berdua mulai kesulitan setelah mencapai lantai 2. Dia menggunakan mantra peningkat pada Alec dan dia mengalahkan monster-monster di sekitar mereka, tetapi jumlah mereka terus bertambah. Dia pikir itu karena sesuatu pasti telah mengganggu sarang mereka, jadi dia membuat perisai di depannya dan mulai bergerak maju. Dia mencoba menghentikannya masuk sendirian. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dalam kekuatan penuh. Karena monster biasanya bukan masalah baginya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bukan lagi penyihir istana, jadi dia harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan Yora, dan dia mulai menembakkan bola api ke monster-monster itu. Mereka segera mengepungnya
sehingga Yora melindunginya dengan penghalangnya dan dia memanggil petir untuk memusnahkan mereka. Seekor cacing raksasa tiba-tiba muncul dan mencengkeram Yora, tetapi Alec membakarnya hingga hangus tanpa mengkhawatirkannya. Karena dia percaya bahwa Yora akan mampu melindungi dirinya sendiri dan Yora senang bahwa Alec kembali seperti biasa. Kita kembali ke saat mereka melawan monster. Selama masa akademi mereka dan monster itu menyerang kelompok Yora dengan napas elemennya, sehingga dia memblokirnya dengan sihirnya, dia kelelahan. Karena monster itu menggunakan kelima elemen. Tetapi Alec menggabungkan elemen-elemen itu dan menembakkan sinar energi yang kuat yang menghancurkan monster itu dalam sekejap. Jadi semua orang merayakan kemenangan mereka, dan mereka senang bahwa mereka berhasil mencetak rekor dengan membersihkan lantai 68. Pada upacara kelulusan akademi, semua siswa lain menyadari bahwa Alec dan kelompoknya tidak ada di sana, dan semua orang tahu bahwa mereka pergi untuk mencetak rekor baru untuk lantai Dungyeon yang telah dibersihkan. Mereka bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada mereka dan para siswa berpikir mereka seharusnya tidak mengambil tugas berisiko seperti itu, tetapi mereka tiba-tiba datang. Semua orang terkejut melihat bahwa mereka telah membersihkan lantai 68 dan seorang gadis bernama Rosa menyerahkan ijazah mereka. Mereka mulai memanggilnya dengan nama panggilannya yang membuatnya marah dan dia memukul kepala mereka. Tetapi mereka masih terus menggodanya. Setelah itu Alec memberitahu anggota kelompoknya bahwa dia berencana menjadi penyihir istana dan Kara berpikir itu adalah keputusan yang baik. Karena itu akan memberinya banyak uang. Dia ingin memastikan dia menghasilkan cukup uang untuk membuat ayahnya tenang. Karena ayahnya membesarkan Alec sendirian, setelah ibunya meninggal jadi dia ingin membalas budi. Dan dia juga perlu melakukannya untuk Elvis. Dia menyebutkan bahwa dia selalu berpikir mereka akan berakhir menjadi petualang. Tetapi dia menyadari bahwa itu tidak memiliki penghasilan yang stabil. Salah satu anggota kelompok bernama Rain mencatat bahwa jika Alec bergabung dengan mereka, mereka bisa menjadi kelompok terkuat karena mereka adalah 4 jenius terbesar yang pernah dilihat Akademi Sihir. Kara menyuruhnya berhenti memuji dirinya sendiri, yang membuatnya kesal. Karena dia pikir dia akan lulus sebagai siswa terbaik jika dia berada di tahun lain. Yora menyebutkan bahwa meskipun mereka memilih jalur yang berbeda, mereka akan datang untuk merekrutnya setelah mereka menjadi kelompok terkenal. Dan dia berjanji untuk bekerja sama dengan mereka di masa depan. Saat ini Yora mengadakan pesta selamat datang untuk Alec. Tetapi dia mabuk dan mulai mengeluh tentang bagaimana Alec hampir membakarnya dengan serangan terakhirnya. Dia terus berteriak padanya, tetapi akhirnya dia tertidur. Jadi dia meletakkan jaketnya di atasnya untuk memastikan dia tidak masuk angin. Seorang pria bernama Stans menginterupsi Alec yang mengabaikan semua yang dia katakan, yang membuatnya marah, dan dia mencoba memukul Alec dengan botol tetapi Alec membuat perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Stans mengungkapkan bahwa dia tahu siapa Alec jadi dia bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang elit seperti dia di sana. Dan dia menunjukkan lisensi kepada Alec. Dia menyebutkan bahwa dia akan memberikannya kepadanya sebagai permintaan maaf karena telah membasahinya dengan alkohol. Tetapi Alec perlu menunjukkan sihirnya terlebih dahulu dan dia bertanya-tanya siapa Stans jadi Yora mencatat bahwa dia adalah Master Guild. Stans membawa mereka ke arena latihan bawah tanah Guild dan dia menyebutkan bahwa Alec perlu membuatnya terkesan dengan sihir untuk mendapatkan lisensi. Yora berpikir ini bukan waktu yang tepat, karena mereka baru saja kembali dari dunia, tetapi Alec tidak keberatan karena dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Stans memperkenalkan dirinya dengan benar dan Alec menyadari bahwa dia adalah penyihir kuat yang pernah memimpin kelompok peringkat S, tetapi dia mencatat bahwa itu sudah lama sekali. Saat mereka mulai bertarung, Alec menyerangnya dengan mantra petir dan dia membalas dengan bola air, tetapi mereka berdua menghindari serangan satu sama lain. Stans menggunakan mantra peningkatan untuk meningkatkan kecepatannya, dan dia mulai berlari mengelilingi Alec yang terkejut dengan kecepatannya.
Dia mencoba memukul Alex yang memblokir dengan perisainya, tetapi dia masih terlempar ke dinding. Dia mulai tersenyum yang membingungkan Stans, jadi dia mencatat bahwa dia baru saja berpikir tentang bagaimana dia terbiasa selalu mencoba mendukung orang lain sejak dia menjadi penyihir istana. Tetapi dia tidak terikat oleh aturan itu lagi, jadi dia membuat pedang dari mananya dan bergegas menuju Stans yang melemparkan bola air padanya, tetapi dia memotongnya dengan pedangnya. Stans bergegas ke arahnya, tetapi dia menghujani petir dari atas dan menyerang Stans dengan pedangnya. Stans terkesan dengan gerakannya, sehingga Alex mengira dia telah lulus ujian, tetapi Stans mencatat bahwa dia baru saja memulai. Dia memanggil 2 cakar naga dan menyerang Alex yang berhasil menghindari serangan itu. Tetapi dia terkejut melihat bahwa Stans telah menghancurkan tanah. Alex memukulnya dengan serangan petir, tetapi Stans memberitahunya bahwa itu tidak akan berhasil, dan saat Alex menangkis dengan perisainya, Stans menyebutkan bahwa dia tidak akan bisa menang hanya dengan melarikan diri. Dia mulai menggunakan kemampuan khusus kakak untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan Alex menyerangnya untuk memastikan dia tidak pulih, tetapi Stans menyuruhnya untuk berusaha lebih keras. Alex menghindari salah satu pukulannya dan mendaratkan pukulan, tetapi Stans terus menyerangnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sehingga Alex menggunakan perisainya untuk membela diri dan menusuk Stans dengan pedangnya. Tetapi pedang itu tidak bisa menembus kulitnya dan dia mencoba menghancurkan Alex. Tetapi Alex menghindari serangan itu dan mendaratkan pukulan lagi. Tetapi Alex jatuh ke tanah karena kehabisan mana, dan Stans mencatat bahwa pertarungan telah berakhir. Tetapi Rain tiba dan menyebut Stans menyedihkan karena dia terpaksa menggunakan keterampilan terkuatnya. Tetapi dia menyuruh Rain untuk diam dan mencatat bahwa dia akan meluluskan Alex bagaimanapun juga. Setelah itu, Rain mencatat bahwa dia mendengar sesuatu terjadi pada Alex di pengadilan. Dan dia menyebutkan bahwa dia selalu marah tentang bagaimana orang-orang di ibu kota berpikir bahwa garis keturunan dan gelas seseorang adalah segalanya. Dia kagum bahwa Alex menahan itu selama 4 tahun, tetapi dia kesal dengan cara Yura memandangnya, dan dia mencatat bahwa dia setuju dengannya, tetapi dia menyuruhnya untuk diam. Misha memasuki ruangan dan mulai panik, sehingga Stans menariknya keluar dan Yura bertanya-tanya, apakah ada yang salah? Dia menceritakan kepada Rain tentang semua yang terjadi pada Alex yang membuatnya marah. Karena dia harus mengasuh Regulus dan dia bahkan tidak diizinkan membawa senjata. Dia menyebutkan bahwa mereka menyebut sihir pendukungnya tidak berguna yang membingungkan Rain karena Alex tidak pernah menggunakan sihir semacam itu, yang berarti dia harus mempelajarinya dari awal. Hanya untuk bekerja dengan Regulus, dia mencatat bahwa mereka mengatakan dia tidak berguna dan mengusirnya dari kelompok mereka, yang membuat Rain semakin marah. Tetapi Alex akhirnya bangun. Yora memberitahunya bahwa dia mendapatkan lisensinya yang membuatnya senang karena dia bisa pergi bersama mereka ke dunia. Tetapi Rain berpikir mereka harus membalas dendam pada Regulus terlebih dahulu. Alex menentang ide itu karena dia tidak terlalu kesal tentang hal itu, dan Yora mengingatkan Rain bahwa mereka tidak diizinkan untuk melawan kelompok lain. Alex mencatat bahwa cara terbaik untuk membalas Regulus adalah dengan bersenang-senang berpetualang, dan Rain setuju dengannya karena ibu kota kerajaan akan memohon bantuan mereka jika mereka menjadi kelompok terkuat. Dia tidak sabar menunggu saat mereka menolak membantu para bangsawan, dan Alex berpikir menjadi kelompok terkuat terdengar lebih baik daripada menjaga pangeran. Kita melihat Misha membalut seorang gadis bernama Krista, dan Stans mencatat bahwa masalah bagi kelompok peringkat S berarti masalah bagi seluruh guild. Jadi mereka mengumpulkan semua petualang yang bisa mereka dapatkan dalam waktu singkat, dan Stans memberitahu mereka bahwa mereka perlu membentuk kelompok untuk menyelamatkan kelompok Krista yang disebut Rekroma, karena mereka terjebak di lantai 64. Sementara itu Kara bertemu dengan Alex, dan dia bertanya mengapa dia tidak ada di rapat. Jadi dia menyebutkan bahwa mereka hanya memanggil petualang berperingkat. Kara menyembuhkan luka-lukanya dan menyuruhnya untuk berbicara dengannya,
Jika ada sesuatu yang mengganggunya, jadi dia mencatat bahwa dia belum melepaskan kebiasaan yang dia dapatkan di istana, mengungkapkan bahwa dia masih takut menggunakan kekuatannya. Dia menepuk kepalanya untuk menenangkannya sementara Ryan dan Yoru tiba, memberitahunya bahwa Stans telah merekrut mereka untuk misi penyelamatan. Mereka memberinya detail dan menyebutkan bahwa mereka tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan di lantai 64. Jadi mereka membutuhkan ramuan. Alec terkejut bahwa Kara setuju untuk pergi ke tempat seperti itu, jadi dia mencatat bahwa dia menentangnya. Tetapi keputusan Rain mengesampingkannya. Dia memanggilnya idiot karena pengambilan keputusannya, tetapi dia menyuruhnya untuk berhenti berbohong karena mereka memutuskan untuk pergi ke sana setelah pemungutan suara mayoritas. Mereka mulai bertengkar satu sama lain, sementara Yura memberitahu Alec bahwa mereka akan membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan bos lantai. Jadi terserah padanya, apakah mereka akan menerima misi itu karena dia akan memiliki pekerjaan terberat. Dia baik-baik saja dengan itu meskipun dia khawatir dia masih belum terbiasa. Jadi Rain mencatat bahwa mereka harus bergegas sebelum Stannis dan kelompoknya sampai ke Dungeon. Kara kesal. Karena itu berarti mereka hanya cadangan Stannis, tetapi Alec tidak keberatan karena dia sudah merasa seperti figuran. Mereka memberitahunya itu tidak benar karena Stans memberitahu mereka bahwa mereka hanya bisa datang jika Alec bersama mereka, yang berarti mereka akan duduk di rumah tanpanya. Setelah itu mereka menuju ke Dungeon, di mana mereka menyebutkan bagaimana keinginan mereka untuk berpetualang bersama akhirnya menjadi kenyataan. Alec meminta maaf karena membuat mereka menunggu begitu lama, tetapi Rain menjelaskan bahwa mereka menunggunya karena mereka ingin dan mencatat bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mengembalikan legenda mereka ke jalurnya. Rain menyebutkan bahwa jika mereka mencoba turun ke lantai 64 secara normal, mereka tidak akan pernah sampai tepat waktu. Jadi Yoru menunjukkan kepada mereka item sihir yang memungkinkan mereka melewati semua bos. Dia menyebutkan bahwa mereka juga memiliki inti yang memungkinkan mereka turun ke lantai 52. Tetapi yang diberikan Krista kepada mereka akan memungkinkan mereka langsung pergi ke lantai 64. Alec bertanya-tanya mengapa mereka diberi item sepenting itu, tetapi dia menyebutkan bahwa tim lain juga diberi inti lain, dan dia mencatat bahwa bos lantai 64 adalah Undead. Jadi mereka membutuhkan Alec untuk melawannya, dan Rain menyuruhnya untuk menghemat energinya karena mereka tidak bisa mengalahkan bos tanpanya. Mereka berteleportasi ke lantai 64 di mana mereka langsung diserang oleh sekelompok kerangka. Jadi Rain mengeluarkan tombaknya dan mulai menyerang mereka. Alec terkejut melihat bahwa dia memiliki artefak dan Kara menyebutkan bahwa itu cocok untuknya karena itu adalah tombak yang tidak bisa dihancurkan. Alec merasa aneh karena dia tidak melakukan apa-apa dan dia bertanya pada Rain, apakah dia butuh bantuan? Tetapi dia menyuruh Alec untuk menyerahkan monster lemah itu padanya. Tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya, sehingga dia menembakkan serangan petir, tetapi dia terkejut melihat tidak ada apa-apa di sana. Dia menggunakan pedang mananya untuk menyerang sekali lagi, yang membuat Grim Reaper muncul di depannya. Jadi Rain mencatat bahwa dia pernah mendengar tentang monster tak terlihat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, tetapi dia yakin Alec bisa mengurusnya, dan dia senang akhirnya dia memiliki orang-orang yang bergantung padanya. Dia melompat ke udara, dan membelah monster itu menjadi dua menyebabkannya berubah menjadi debut, tetapi dia bertanya kepada teman-temannya, apakah mereka tahu tentang monster itu? Jadi Yoru meminta maaf padanya, dan Kara mencatat bahwa dia menentang menyembunyikannya darinya, memberitahunya bahwa dia harus menyalahkan Raith untuk semuanya. Mereka dikelilingi oleh kerangka yang membuat Rain bersemangat, jadi Yoru mengingatkannya bahwa mereka sedang dalam misi penyelamatan, tetapi Kara menyebutkan tidak ada gunanya memberitahunya apapun karena dia bodoh.
Raya dan Alec mulai menyerang monster-monster itu, tetapi Alec ingin menghabisi mereka semua sekaligus, jadi dia menyuruh semua orang untuk berada di belakangnya dan dia menghancurkan semuanya dengan petirnya. Ryan bertanya-tanya, mengapa Alec hanya menggunakan mantra Thunderbolt, jadi dia menyebutkan bahwa itu karena itu yang tercepat yang bisa dia gunakan. Tetapi Ryan menolak untuk mempercayainya. Tanah tiba-tiba mulai bergetar dan mereka mendengar bos lantai, jadi Yura menerapkan mantra peningkat pada semua orang sementara Rain berlari menuju suara itu untuk memeriksanya. Mereka mengikutinya juga dan Alec memuji Yura atas sihirnya yang membuatnya senang saat mereka menyusul Rain. Mereka melihat seorang petualang bernama Loki yang melarikan diri dari bos dan dia meminta Rain untuk membantunya. Tetapi dia tampaknya tidak peduli karena dia tahu bahwa Loki bukan orang baik dan dia akhirnya jatuh ke tanah yang membuat Alec khawatir akan keselamatannya. Tetapi Kara menenangkannya karena dia tahu itu adalah cara Loki bertarung dan saat monster itu mendekatinya, ia menginjak perangkapnya dan terkena sihir api. Jadi dia mulai menertawakannya, tetapi dia terkejut ketika monster itu menembakkan napas api padanya dan Rain berhasil menyelamatkannya sebelum dia terkena. Monster itu mengalihkan perhatiannya ke Alec dan mencoba menghancurkannya, jadi Yura melindunginya dengan perisainya. Monster itu mulai berlari menuju Rain dan Loki, jadi Alec memukulnya dengan Thunderbolt-nya, tetapi monster itu masih terus mengejar mereka. Rain tiba-tiba mulai berlari menuju yang lain dan dia melemparkan Loki ke arah Kara, jadi Yora menyuruhnya untuk membawanya ke tempat aman. Rain menyuruh Yora untuk memberi mereka perintah, jadi dia menyebutkan bahwa mereka akan menahan monster itu sementara Alec menghabisinya. Yora menerapkan mantra dukungan pada Rain yang bergegas menuju bos dan bos itu mencoba menghantamnya ke tanah. Tetapi dia menghindari serangan itu dan memukulnya dengan tombaknya. Monster itu masih berhasil membuatnya terbang dan akan menghancurkannya, tetapi Yura melindunginya dengan perisainya. Alec menyiapkan lingkaran sihirnya untuk menyerang monster itu yang membuat Loki terkesan. Karena dia tahu bahwa hanya penyihir jenius yang bisa merapal 5 mantra sekaligus. Tetapi dia terkejut ketika Alec menggunakan 20 mantra pada saat yang bersamaan. Rain menusuk ekor monster itu, sementara Alec menggunakan semua lingkaran sihir untuk meledakannya dengan petir, tetapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan monster itu. Monster itu bersiap untuk menembakkan napas apinya, jadi Kara menyerangnya dengan hujan panahnya yang mendorongnya ke tanah sementara Yora mengikatnya dengan rantainya. Rain menusuk kepala monster itu dengan tombaknya. Sementara Alec mengaktifkan mantra langit-langitnya, tetapi dia terkejut melihat betapa tenangnya monster itu mengingat situasinya. Monster itu masih bersiap untuk menembakkan napas apinya, tetapi Alec berpikir monster itu membuat keputusan yang salah. Karena dia memiliki keterampilan khusus yang hanya bisa dia dan Elda gunakan, dia memantulkan api kembali ke monster itu menyebabkannya meledak. Tetapi monster itu masih menolak untuk menyerah. Ia sekali lagi bersiap untuk menyerangnya, tetapi dia membakarnya dengan api neraka sementara Rain membelah kepalanya menjadi 2. Mereka merayakan kemenangan mereka, tetapi Loki menyela mereka dan menyebutkan bahwa dia tahu siapa Alec. Dia mencatat bahwa ada rumor bahwa dia adalah penyihir yang mengalahkan Hydra. Dan ada orang yang berpikir itu tidak benar. Tetapi Loki percaya pada Alec karena dia telah melihat betapa kuatnya dia. Alec mengungkapkan bahwa dia bukan lagi penyihir istana yang mengejutkan Loki, dan dia berpikir istana bodoh karena membiarkannya pergi. Loki berterima kasih kepada Yora karena telah membantunya dan dia meyakinkannya bahwa kaptennya akan membalasnya, tetapi dia menyebutkan bahwa dia tidak pernah melakukan apapun sendiri. Dia meminta mereka untuk memberinya ramuan juga, karena dia memberikan semua yang dia miliki kepada kelompoknya, dan dia mencatat bahwa mereka pasti masih melawan bos lantai yang lebih sulit, yang mengejutkan semua orang. Mereka menyadari ada 2 bos lantai dan dia menyebutkan bahwa dia diperintahkan untuk mengalihkan perhatian yang memiliki EQ lebih rendah, jadi Kara berpikir itu adalah pekerjaan yang sempurna untuknya. Dia mengungkapkan bahwa bos lantai kedua seperti seorang ksatria
yang ditutupi baju besi hitam, tetapi mungkin tidak ada apapun di dalamnya yang berarti monster itu bisa jadi baju besi itu sendiri. Dia berpikir serangan fisik tidak akan merusaknya. Dan dia memberi Alec artefak yang berubah menjadi senjata, memberitahunya bahwa dia membutuhkannya untuk melawan bos di lantai yang lebih dalam. Rain menganggap Loki mencurigakan, karena dia tidak pernah memberikan barang secara gratis dan Yora berpikir dia mencoba mengubah Alec menjadi petarung garis depan. Dia menyuruh Alec untuk berhenti menggunakan sihir sebagai ganti artefak itu. Yang mengejutkan mereka, karena mereka akan melawan bos undead tetapi Loki menyebutkan bahwa dia suka menggunakan setiap trik kotor yang ada. Dan dia mencatat bahwa dia punya rencana sementara itu kita melihat Regulus dan kelompoknya melarikan diri dari monster di level 30. Dan dia menyuruh Lenny untuk menyerang mereka dengan mantranya, tetapi dia gagal melakukan apapun karena sihirnya tidak berfungsi. Dia menyebut teman-temannya tidak berguna dan mencoba mengalahkan monster-monster itu dengan keterampilan pedangnya. Tetapi mereka dengan mudah menjatuhkannya. Anggota kelompoknya memutuskan untuk mundur, dan saat mereka membawanya pergi, dia bertanya-tanya mengapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan monster level 30. Dia menyadari bahwa dia telah berjuang sejak dia memecat Alec, jadi dia berpikir Alec pasti telah mengutuknya dan dia menyalahkannya atas apa yang terjadi. Setelah itu Regulus pergi ke seorang pria bernama Vaughan yang meyakinkannya bahwa dia tidak dikutuk, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Dia tahu bahwa jika Vaughan mengatakan yang sebenarnya itu berarti semua yang terjadi adalah kesalahannya, tetapi dia berpikir itu tidak mungkin dan dia yakin bahwa dia dikutuk. Dia tidak percaya dia tidak bisa melewati level 30, jadi Vaughan menyebutkan bahwa itu karena dia tidak bisa menggunakan sihir dukungan di sana. Tetapi Regulus mencatat bahwa dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu karena hanya pengecut yang menggunakannya. Dia berpikir bahwa jika Alec tidak mengutuknya, dia pasti telah melakukan sesuatu yang lain. Tetapi Vaughan terkejut bahwa Alec tidak memberitahu Regulus bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir di level 30. Dia bertanya-tanya, mengapa dia bertanya tentang Alec, jadi dia mencatat bahwa itu karena Alec adalah salah satu siswa legendaris yang membersihkan level 68. Tetapi dia memberitahu Vaughan bahwa itu hanya rumor yang dimulai oleh rakyat jelata. Seorang pria memberitahu Regulus bahwa raja memanggilnya, dan saat mereka pergi menemuinya, dia bertanya kepada Regulus, apakah dia pernah mendengar tentang Eldis. Namun dia tidak tahu siapa Eldis. Jadi raja mencatat bahwa dia adalah seorang penyihir istana yang diusirnya dari kerajaan. Karena dia benar-benar idiot. Kita mengetahui bahwa dia memberitahu raja bahwa jika dia tidak mengubah keadaan istana, kerajaan mereka akan jatuh ke dalam kesulitan yang tidak dapat diatasi. Jadi Regulus berpikir dia pantas diusir karena meremehkan bangsawan, dan raja menyebutkan bahwa setelah Eldas kehilangan statusnya sebagai bangsawan, dia pergi ke Akademi Sihir sebagai rakyat jelata. Dia mengesankan semua orang dengan keahliannya dan dia menggunakan hak istimewanya sebagai lulusan terbaik untuk kembali sebagai penyihir istana. Dia menghilang setelah setahun, tetapi selama waktu yang dia habiskan di kastil, dia sering mengatakan hal-hal aneh yang membuat banyak orang tidak menyukainya. Dia bahkan mencoba meyakinkan raja untuk mengubah pendapatnya tentang rakyat jelata. Karena mereka tidak berharga, mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka menyelamatkan hidupnya. Raja bertanya kepada Regulus, apakah dia tahu mengapa dia mengirimnya ke penjara bawah tanah. Dan dia berpikir itu untuk memastikan dia mendapatkan pengalaman. Tetapi raja memberitahunya bahwa dia salah, mengungkapkan bahwa dia ingin tahu apakah Eldris benar dan berpikir sudah waktunya untuk mengubah kerajaan. Regulus tidak mengerti apa yang ingin dia katakan. Jadi dia berpikir untuk mengubah sistem ketenaga kerjaan sipil untuk memastikan setiap orang berbakat divaluasi secara setara. Tidak peduli apa asal-usul mereka. Regulus tidak berpikir itu bijaksana karena raja mengajarinya bahwa memalukan untuk mendapatkan bantuan dari rakyat jelata, dan dia menyebutkan bahwa luka-lukanya adalah bukti bahwa raja salah.
Dia mencatat bahwa semua yang terjadi padanya adalah karena Alex, tetapi Raja menunjukkan kepadanya catatan yang Alex coba sampaikan. Dan Regulus terkejut melihat bahwa itu adalah panduan tentang cara mengalahkan level 30. Dia menyebutkan bahwa dia tidak enak badan, jadi dia memutuskan untuk pergi. Dan Raja memberitahu Vaughan untuk menjaganya. Regulus meninggalkan ruangan, dan dia mulai menangis saat menyadari bahwa Alex tidak sia-sia, dan dia berpikir bahwa dia sangat tidak kompeten, sehingga Alex tidak pernah memberitahunya kebenaran. Sementara itu, Alex mencatat bahwa artefak memiliki mantra, tetapi tidak mungkin mengalahkan monster undead tanpa menggunakan sihir, karena mereka kebal terhadap serangan fisik. Rain memberitahu Loki untuk berhenti memerintah mereka, tetapi dia menenangkan mereka dan menyebutkan bahwa dia tidak ingin Alex berhenti menggunakan sihir selama seluruh pertarungan. Jadi Yoru menyadari bahwa dia mencoba membuat monster itu berpikir Alex adalah seorang petarung. Dan Kara menyebutkan bahwa itu bukan ide yang buruk, tetapi dia berpikir tidak ada gunanya bermain permainan pikiran dengan monster. Jadi Loki mengungkapkan bahwa monster itu memiliki kecerdasan yang mengejutkan mereka, dan mereka merasa sulit untuk percaya, sampai mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mencatat bahwa dia tidak mencoba memerintah mereka dan dia hanya memberitahu Alex untuk bertarung tanpa menggunakan sihir sampai dia memberi sinyal. Jadi Alex setuju dengan rencananya. Dia juga meminta Kara untuk membantunya dengan sihir teleportasi. Jadi dia mengingatkannya bahwa itu adalah sihir rahasia nasional, tetapi dia berpikir itu tidak masalah jika tidak ada yang mengetahuinya. Saat mereka mulai mengerjakan lingkaran sihir, Alex bertanya-tanya orang seperti apa Loki itu. Jadi Yura menyebutkan bahwa mereka tidak bisa mempercayainya, tetapi mereka masih bisa mengandalkannya. Dia mengungkapkan bahwa beberapa tahun yang lalu dia adalah komandan tim pencari di dungeon berbahaya. Dan semua orang kembali dengan selamat berkat dia. Dia memutuskan untuk percaya pada Loki dan dia menantang Raid untuk pertandingan sparring, tetapi dia berpikir Alex telah kehilangan sentuhannya. Jadi dia berjanji akan bersikap lunak padanya. Loki terkejut melihat betapa dekatnya mereka. Meskipun mereka bekerja sama setelah 4 tahun. Jadi Kara mencatat bahwa itu karena mereka sudah saling kenal sejak lama. Saat mereka mengaktifkan lingkaran sihir, Loki menyebutkan bahwa mereka hanya bisa berteleportasi ke tempat-tempat yang telah ditandai dan dia memberitahu mereka untuk waspada. Rain merasa nostalgia meskipun mereka memiliki anggota tambahan bersama mereka. Jadi Loki bercanda bahwa tim mereka akan sempurna jika Rain tidak ada di sana. Mereka berteleportasi di depan bos dan mereka melihat dua anggota party Loki melawannya, tetapi tidak ada serangan mereka yang berhasil melawannya. Rain menyerbu ke arahnya tetapi monster itu memblokir tombaknya dan Alex mencoba menyergapnya dari belakang, jadi monster itu melompat ke udara untuk menghindari serangannya. Mereka terus berbenturan satu sama lain. Dan saat monster itu melompat lagi untuk menghindari serangan Rain, dia menusuk jubahnya untuk menahannya di tempat sementara Alex meminggal kepalanya. Mereka mengira pertarungan sudah berakhir, tetapi monster itu terus bergerak meskipun kepalanya telah dilepas dan ia menerkam Alex yang berjuang untuk memblokir serangannya. Dia menyadari bahwa monster itu menjadi lebih kuat dan lebih cepat, yang berarti ia menahan diri sebelumnya dan Yura memberikan buff pada Rai untuk meningkatkan kekuatannya. Dia menusukkan tombaknya ke arah monster itu dan monster itu memblokir serangannya, tetapi Alex menggunakan kesempatan itu untuk memukulnya dengan pedangnya dan monster itu jatuh ke tanah. Monster itu bangkit kembali dan memasang kepalanya. Lalu ia mengirim Alex terbang, tetapi Yora memanggil perisainya untuk menghentikannya menabrak dinding. Loki mencatat bahwa mereka perlu menahannya selama 5 menit. Jadi Alex meminum ramuan dan kembali melawannya, tetapi saat Yora mencoba ikut dengannya, Loki memberitahunya untuk membantunya saja. Rain meminum ramuan terakhirnya, dan saat mereka terus melawan monster itu, dia menyebutkan bahwa dia sangat senang melihat Alex setelah 4 tahun. Tapi Rain bertanya-tanya mengapa dia selalu memasang wajah bosan. Dia bertanya kepada Alex apa yang terjadi padanya dan meskipun dia menyuruh Rain
untuk tidak ikut campur, dia menolak berhenti sampai dia menemukan kebenarannya. Jadi Alec menyebutkan bahwa dia ingin membalas Alice dengan mengubah istana. Itulah sebabnya dia menjadi penyihir istana, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Rain berpikir sentimen adalah yang terpenting, dan fakta bahwa dia tinggal di istana selama 4 tahun sudah mengesankan di matanya, yang membuat Alec menangis. Loki tiba-tiba mengaktifkan lingkaran sihir besar, sehingga monster itu menyerbu ke arahnya dan menebas tubuhnya, tetapi ternyata itu hanya ilusi untuk memancing monster itu ke dalam perangkap es. Kara memindahkan Rain ke belakang monster, dan dia memukulnya dengan tombaknya sementara salah satu anggota party Loki bernama Mabel mencoba menyerangnya dengan pedangnya. Monster itu menghindari serangannya. Tetapi monster itu menginjak perangkap es lain yang dipasang oleh Loki, sehingga ia menjadi marah dan menyerbu ke arahnya. Dia mencoba menipunya sekali lagi, tetapi monster itu melihat melalui ilusinya dan menyerang tubuh aslinya. Jadi dia memblokirnya dengan pedang sihirnya. Anggota partinya yang lain bernama Rule melihat bahwa Yoru mendukung Loki dengan mantra 7 lapis. Tetapi dia masih berpikir Loki tidak akan bisa menahan monster itu, tetapi dia terkejut ketika dia menggunakan mantra pengikatnya untuk menahan monster itu. Dan itu masih berhasil mengenai Loki, tetapi saat dia jatuh ke tanah dia memberitahu Alec untuk menunjukkan kekuatan sejatinya kepada semua orang. Sementara Yora terus menahan monster itu dan Alec mengelilinginya dengan lingkaran sihir, Loki terkesa. Karena dia menggunakan lebih banyak dari yang dia gunakan untuk mengalahkan bos terakhir. Dia menyerang monster itu dengan Thunderbolt-nya, tetapi monster itu mulai melepaskan diri dan Rain tidak percaya itu masih hidup. Alec mencoba membuat lebih banyak lingkaran sihir, tetapi dia mencapai batasnya dan Loki tidak terkejut bahwa dia kehabisan mana. Karena dia sudah merapal begitu banyak mantra. Dia mengingat bagaimana Regulus memecatnya, tetapi teman-temannya menyambutnya ke pesta mereka, karena mereka percaya padanya, sehingga dia tidak ingin mengecewakan mereka. Dia melampaui batasnya dan menggabungkan lingkaran sihirnya untuk memanggil binatang petir dan semua orang mengira itu gila. Monster itu mematahkan rantai dan menyerbu maju, tetapi binatang itu mengalahkannya dan menghancurkannya dengan taringnya. Alec jatuh ke tanah. Tetapi dia senang bahwa dia bisa melindungi teman-temannya dan mereka memberitahunya bahwa mereka senang dia kembali. Rain mengingatkannya tentang permainan mereka, di mana orang yang jatuh lebih dulu kalah dan mendapat penalte, dan Alec menyadari bahwa Rain membiarkannya jatuh agar dia bisa memenangkan permainan. Tetapi dia tahu bahwa permainan itu tidak adil bagi Alec, jadi dia memutuskan untuk bersikap lunak padanya. Memberitahunya untuk berbicara dengan mereka setiap kali dia memiliki masalah sebagai penaltinya. Pesta Loki bergabung dengan mereka dan Rual berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka, sementara Mabel mengundangnya untuk menjelajahi dunia lain bersamanya. Tetapi Yura memberitahunya bahwa dia sudah memiliki pesta. Loki mencatat bahwa dia adalah penyihir paling berbakat yang pernah dia temui. Dan dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan bos tanpa Alec dan teman-temannya, jadi Rai dan Kara berpikir dia berutang pada mereka. Loki setuju untuk membalas mereka dan bertanya kepada Alec apakah dia menginginkan rekomendasi, tetapi dia tidak tahu apa itu, jadi Rual menjelaskan bahwa dia membutuhkannya untuk dipromosikan ke peringkat as. Dia berjanji untuk mengurusnya dan Rain memutuskan untuk mempercayainya, karena dia tidak seperti Loki, yang menyadari bahwa tidak ada yang mempercayainya. Ruel berterima kasih kepada Alex sekali lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan pestanya merayakan karena mereka berhasil menyelesaikan misi mereka. Alex kembali ke Misha yang tidak percaya pestanya mengalahkan bos lantai 64 dan dia mencatat bahwa Stans bahkan tidak sampai di sana tepat waktu. Dia memberinya hadiah dan dia bersiap untuk pergi, tetapi Stan menghentikannya, memberitahunya bahwa dia memiliki pengunjung. Dia melihat Vaughan menunggunya. Dan dia bertanya kepada Alec mengapa dia tidak mengajari Regulus betapa lemahnya dia, jadi Alec menjelaskan bahwa dia tidak dalam posisi untuk menceramahinya. Vaughan mengungkapkan bahwa dia menggantikan Alec tetapi dia membenci pekerjaannya.
Karena dia selalu mengasuh Regulus, dia mencatat bahwa Regulus terluka setelah dia pergi ke lantai 30, tetapi dia sudah pulih dan sekarang mencari Alec. Vaughan mencatat bahwa dia menunggu di arena bawah tanah dan Alec ingin bertemu dengannya, jadi Vaughan membawanya ke sana. Dia mencatat bahwa Regulus tampaknya sangat sombong, dan Alec berpikir itu normal bagi bangsawan untuk memiliki rasa bangga. Tetapi Vaughan mencatat bahwa dia juga seorang bangsawan dan dia tidak seperti Regulus. Mereka melihatnya di arena dan dia mengungkapkan bahwa dia sedang menunggu Alec memberitahunya bahwa raja ingin mengubah kerajaan, sehingga para bangsawan akan mulai bekerja dengan rakyat jelata. Tetapi Regulus tidak senang tentang itu, karena dia berpikir mereka tidak setara dan dia tahu bahwa Alec tidak akan pernah mengerti bagaimana perasaannya, karena dia hanyalah rakyat jelata. Dia mengakui bahwa dia tidak mengerti Regulus, tetapi dia memberitahunya bahwa pola pikirnya salah, karena dia tidak pernah mendengarkan rakyat jelata, bahkan jika mereka tahu lebih baik. Regulus menolak untuk berubah, dan dia bersiap untuk melawan Alec mengatakan, dia akan membuktikan bahwa para bangsawan tidak perlu bekerja dengan rakyat jelata. Dia menyerang Alec yang menyadari bahwa dia menggunakan pedang kembar. Dan dia ingat bahwa dia memberitahu Regulus untuk menggunakannya karena pedang panjang terlalu berat untuknya. Alec menghindari serangannya. Dan dia jatuh saat kehilangan keseimbangan sementara Alec bertanya kepada Vaughan, apakah dia meyakinkan Regulus untuk melawannya. Jadi dia menjelaskan bahwa dia memberitahu Regulus untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Alec karena dia tidak ingin menerima bahwa Alec lebih kuat darinya. Dia bangkit kembali dan terus menyerang Alec saat Vaughan mengungkapkan bahwa dia mengajari Regulus cara bertarung dengan pedang kembarnya karena dia bertekad untuk mengalahkan Alec. Dia menyerbu masuk dan menggunakan gerakan spesialnya, tetapi Alec memblokirnya dan mendorongnya kembali. Regulus bertanya kepadanya, apakah sihir pendukungnya adalah alasan? Mengapa dia bisa mengalahkan monster kuat? Dan dia mengakui bahwa dia tidak bisa menyelesaikan lantai 30 tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tetapi dia membaca laporan yang ditinggalkan Alec untuknya dan itu membuatnya marah. Karena laporan itu sangat sempurna. Bahkan memperhitungkan kepribadian dan tindakannya. Dia pikir itu bukti bahwa Alec adalah seorang jenius, tetapi dia perlu membuktikan bahwa dia lebih baik darinya karena Alec hanyalah seorang rakyat jelata. Dia mengaktifkan artefaknya karena Regulus ingin dia bertarung dengan serius dan dia memberitahu Alec bahwa mereka dikirim ke dunia karena ayahnya ingin melihat kekuatan seorang rakyat jelata. Regulus mencatat bahwa mereka berdua digunakan untuk eksperimen itu. Tetapi Alec menyadari bahwa itulah alasan mengapa raja memperlakukannya seperti seseorang dan dia mencatat bahwa 4 tahun yang dia habiskan sebagai penyihir istana tidak sia-sia. Dia memberitahu Regulus untuk mempersiapkan diri. Dan dia menyerbu masuk dengan pedangnya, tetapi Regulus ketakutan dan menutup matanya. Senjatanya jatuh ke tanah, tetapi dia menyadari bahwa Alec mengampuni nyawanya jadi dia bertanya-tanya, mengapa Alec tidak menyerangnya? Karena dia tahu bahwa dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Dia mengakui bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa, karena dia selalu percaya pada dirinya sendiri. Tetapi dia sekarang tahu bahwa dia bukan seorang prajurit yang terampil. Dia meminta nasihat Alec, dan dia senang mendengar ini, karena Regulus akhirnya memutuskan untuk mendengarkan rakyat jelata. Dia meminta maaf atas semua yang dia lakukan pada Alec yang mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya dan dia memberitahu Regulus bahwa dialah satu-satunya yang bisa menjawabnya. Alec menawarkan untuk membantunya berdiri, tetapi dia menolak untuk menerima uluran tangannya dan memberitahunya bahwa dia sudah tenang. Regulus menyuruh Vaughan untuk memberinya jubah penyihir istana. Dan dia mengembalikannya kepada Alec sementara Vaughan menunjukkan kepadanya surat dari raja yang menyebutkan bahwa posisi itu terbuka untuknya. Tetapi dia menolak untuk kembali sebagai penyihir istana karena kelompok barunya memiliki aturan untuk tidak pergi dan dia menyebutkan bahwa dia tidak ingin meninggalkan mereka.
Dia menyuruh Voga untuk berterima kasih kepada Raja atas namanya karena dia menikmati 4 tahun yang dihabiskannya sebagai penyihir istana. Tetapi Regulus tetap mengembalikan jubahnya dan memberitahu Vogan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke ibu kota. Dia menganggap Alec bodoh karena menolak kebaikan raja dan Alec menyebutkan bahwa dia hanyalah rakyat jelata yang tidak berguna, sehingga Regulus memanggilnya bodoh. Alec mencatat bahwa mereka akhirnya setuju pada sesuatu, tetapi Regulus tersenyum saat dia pergi dan mereka berdua senang dengan hasil akhirnya. Alec meminta teman-temannya untuk menunjukkan kepadanya puzzle, tetapi Rain mencatat bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak enak badan dan Kara menyebutkan bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang penting. Mereka berdua meninggalkan ruangan, tetapi Yura menyadari bahwa mereka mencoba membantunya dan Alec memintanya untuk memberinya tur keliling kota. Jadi dia setuju untuk melakukannya. Dia membawanya ke pasar, di mana mereka melihat pedagang menjual peralatan dan barang-barang untuk petualang, tetapi dia memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada penipu di mana-mana. Tetapi dia akhirnya membeli barang rongsokan dari mereka, dan salah satu dari mereka menunjukkan kepadanya batu aneh yang mengklaim bahwa itu adalah obat yang dapat membantunya bertarung selama berhari-hari tanpa tidur. Dia langsung mempercayainya, tetapi Alec menariknya pergi. Mereka mencapai kafe tempat mereka memutuskan untuk beristirahat, dan Alec bertanya-tanya mengapa Rain dan Kara tidak menyukai Loki. Jadi Yoru memberitahunya bahwa Rain ceroboh dan tidak rapi, tetapi dia selalu merawat senjatanya. Mereka mengingat bagaimana dia selalu membersihkan tombaknya setelah perjalanan mereka ke Dunyaan, dan dia tidak ingin menggantinya karena dia mempercayakan hidupnya padanya. Tetapi Yura mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu dia melawan bos lantai untuk menyelamatkan parti peringkat A dan dia akhirnya terluka. Rechroma membantu mereka mengalahkannya, dan Rain mencoba berpura-pura tidak terluka, tetapi kakinya lemas dalam perjalanan pulang, dan dia pingsan. Sehingga Loki dan Ruel menggendongnya kembali. Tetapi Loki mengira tombaknya tidak berguna, jadi dia membuangnya, dan Rain marah ketika dia mengetahuinya. Tetapi Loki memberitahunya bahwa senjata itu bisa dibuang, yang membuatnya semakin kesal. Yora menambahkan bahwa Loki merencanakan segala sesuatunya sementara Rain menggunakan instingnya untuk keluar dari masalah, sehingga dia berpikir mereka tidak akan pernah akur. Alec bertanya-tanya mengapa Kara juga tidak menyukai Loki, sehingga Yora mencatat bahwa dia menganggapnya menyebalkan dan bahkan menganggapnya pembuat onar. Alec dan Yora terus berjalan-jalan di kota, dan mereka melihat item langka yang meningkatkan kekuatan sihir, sehingga Yora ingin membelinya. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak mampu membelinya, sehingga Alex yang membelikannya untuknya dan dia berjanji akan menghargainya. Mereka terus menikmati waktu bersama, dan saat mereka menyaksikan matahari terbenam, Alec mencatat bahwa dia menyukai Fazel. Karena itu membuatnya merasa seperti petualang sejati. Yora bertanya-tanya, apakah dia masih ingin berada di partinya? Karena dia pikir dia ingin kembali ke ibu kota, tetapi dia memberitahunya bahwa dia ingin tetap bersama teman-temannya dan menjadikan parti mereka yang terkuat. Dia senang mendengar ini dan mencatat bahwa dia adalah tipe orang yang selalu menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia senang bahwa dia akhirnya mengungkapkan pikirannya. Dia memberitahunya bahwa dia ingin berbicara tentang perasaannya yang sebenarnya, sehingga dia menjadi bingung dan bersiap untuk menciumnya. Tetapi dia menjelaskan bahwa karena dia kalah dalam permainannya dari Rai, dia tidak lagi diizinkan untuk menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia kesal, jadi dia bertanya ada apa, tetapi dia mengatakan itu bukan apa-apa dan mengutuk Rain. Keesokan harinya Rain membangunkan Alec dan menyadari bahwa dia telah belajar sepanjang malam. Rain menyuruhnya bersiap-siap karena hari seorang petualang dimulai lebih awal, jadi dia berpakaian dan bertanya kepada Rai apakah dia ingin memulai dengan cara biasa. Mereka melakukan pertandingan tanding dan Yoru memberitahu mereka bahwa terlalu dini untuk bertaruh, tetapi Alec mencatat bahwa dia perlu mengejar teman-temannya karena dia telah pergi.
Selama 4 tahun, Rain berhasil mematahkan pedangnya, sehingga Alec mengakui kekalahan, tetapi Rain menantangnya untuk bertarung dengan artefaknya. Dan mereka akan bertarung, tetapi Yura menyuruh mereka berhenti sebelum ada yang terluka. Loki tiba-tiba bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk memberi mereka nasihat, sehingga mereka mulai berjalan pergi, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia memberi mereka rekomendasi peringkat as. Mereka menyadari itu adalah ide peringkat es, tetapi dia menolak untuk memberikannya kepada mereka, kecuali Rain memohon untuk itu. Sehingga Krista memukulnya dan meminta maaf atas perilakunya. Dia memberi mereka ide dan Ruel mencatat bahwa Rick Roma telah merekomendasikan party mereka kepada Guildmaster. Jadi mereka telah dipromosikan ke peringkat S. Dia memberi tahu Alec bahwa party peringkat S diizinkan untuk mengakses Dungeon Arcana. Dan Ruel mencatat bahwa itu adalah dungeon yang menantang yang bahkan lebih berbahaya daripada lantai 64. Mereka menyuruh Alec untuk memanggil mereka jika dia membutuhkan bantuan, karena mereka masih merasa berhutang padanya karena telah menyelamatkan mereka, tetapi Loki tiba-tiba mengundang semua orang untuk merayakan. Yuran dan Kara memberitahu semua orang bahwa dia akan mentraktir mereka, sehingga dia mencatat bahwa dia perlu pergi untuk menghadiri rapat, tetapi Krista mengungkapkan bahwa dia berbohong. Jadi, mereka menyeretnya pergi. Mereka menuju ke kedai minuman tempat mereka mulai minum bersama. Dan Alec tidak percaya bahwa party mereka sudah peringkat S. Rain menyuruhnya untuk berhenti meragukan dirinya sendiri. Dan mencatat bahwa mereka baru saja memulai, tetapi Loki tidak senang dengan apa yang terjadi. Karena semua orang terus memesan minuman termahal. Setelah itu kita melihat bahwa Yura sudah mabuk. Dan Kara memberi tahu Alex bahwa dia senang karena dia memilih untuk tetap bersama mereka daripada kembali ke ibu kota. Tetapi Misha tiba-tiba memanggil Karen dan memberitahunya bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Dia menyembuhkan petualang yang terluka dan Misha berterima kasih padanya karena telah membantu mereka, memberitahunya bahwa penyembuh mereka kewalahan karena banyak orang terluka. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Jadi Misha mengungkapkan bahwa mereka diserang oleh penjahat dari Shadow Guild dan Stan menunjukkan kepada Kara seorang petualang yang terluka bernama Olivia. Dia menyadari bahwa Olivia dalam kondisi yang mengerikan, sehingga dia perlu merawatnya sepanjang malam, tetapi Olivia tiba-tiba mencengkeramnya dan Kara bertanya, apakah dia ingat apa yang terjadi. Olivia menyebutkan bahwa dia perlu menemukan pengkhianat dan meminta Kara untuk menyembuhkannya agar dia bisa segera bertindak. Tetapi dia memberitahu Olivia bahwa dia membutuhkan waktu untuk pulih. Dia mencoba bersikap tangguh, tetapi dia tiba-tiba pingsan, sehingga Kara mulai merawat lukanya. Dan dia menyadari bahwa Olivia memiliki banyak bekas luka lama yang membuktikan bahwa dia telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kara tahu bahwa dia berasal dari Nameless Party dan dia adalah salah satu pendekar pedang terbaik Fazil. Jadi Kara bertanya-tanya siapa yang melakukan ini padanya dan menggunakan mantra penyembuhannya padanya. Keesokan harinya kita melihat Alec di perpustakaan, di mana dia memeriksa catatan Arcana Dungeon. Tetapi seorang anak laki-laki bernama Lurk tiba-tiba mengganggunya. Dia mengungkapkan bahwa dia mengenal Alec yang bertanya apa yang bisa dia lakukan untuknya. Jadi Lurk mencatat bahwa dia menginginkan parfait spesial di kafe. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan Lurk makan banyak parfait. Tetapi Alec menyuruhnya untuk langsung ke intinya karena dia merasa sedang dikerjai. Lurk mengungkapkan bahwa dia adalah anggota party peringkat S bernama Namelas dan mencatat bahwa dia telah mendengar bagaimana party Alec mencapai peringkat X setelah dia bergabung dengan mereka, jadi dia ingin bertemu dengannya. Dan dia berpikir Alec sangat cocok untuk pekerjaan mereka berikutnya, jadi dia mengundangnya untuk bergabung dengan partainya untuk penyerbuan di Dungeon Labirin. Kara mengunjungi Olivia dan menyadari bahwa dia sudah berlatih ayunan pedangnya. Jadi Kara menyuruh Stannis untuk menghentikannya, tetapi dia menjelaskan bahwa Olivia tidak akan mendengarkannya. Jadi Kara menyuruhnya untuk berbaring.
karena dia masih terluka. Dan Stans bertanya-tanya siapa yang menyerangnya, tetapi dia menolak untuk menjawab pertanyaannya. Dan meminta Kara untuk menyembuhkan kakinya. Dia menyuruh Stannis untuk meninggalkan ruangan dan menyembuhkan kaki Olivia. Memberitahunya bahwa dia akan segera bisa berjalan. Tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Dia meminta maaf karena bersikap kasar kepada Kara dan berjanji akan membalasnya. Tetapi dia tiba-tiba mencium dahi Olivia, memberitahunya bahwa itu adalah jimat yang akan membantunya rileks. Dia teringat bagaimana ibunya dulu melakukan itu untuk menghiburnya, dan dia memberitahu Kara bahwa dia haus, jadi dia memberi Olivia teh. Dia mencatat bahwa dia juga lapar, jadi Kara pergi untuk mengambil makanan untuknya. Tetapi Olivia memasukkan obat ke dalam cangkirnya. Sementara itu Alec memberitahu teman-temannya tentang Lur, dan kita mengetahui bahwa dia masih belum menerima tawarannya. Rain mencatat bahwa Lur terlihat seperti anak laki-laki, tetapi dia sebenarnya lebih tua dari mereka semua, dan Alec terkejut mendengarnya. Jadi Yoru mengungkapkan bahwa dia adalah seorang elf. Alec teringat bagaimana dia menyebutkan bahwa Namles akan menuju ke lantai 72. Dan rencana mereka adalah membersihkannya dengan cepat agar mereka bisa mengambil inti dunia dari lantai terakhir. Dia ingin Alec masuk di akhir, memberitahunya bahwa dia bisa menyimpan intinya, dan Lord mengungkapkan bahwa Namles sedang terburu-buru. Karena mereka ingin membuat Shadow Guild membayar atas melukai teman mereka, Alec menyadari bahwa Lord ingin dia menangani dunia agar dia bisa mengalahkan Shadow Guild, dan dia memberi Alec inti untuk lantai 72. Rain tidak mempercayainya karena tawarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tetapi Yura tidak berpikir Luke akan menjebak mereka karena dialah yang menjaga Namles tetap bersatu. Rain mengambil inti itu dan dia tahu bahwa Olivia juga dari Namles. Jadi mereka memutuskan untuk mengunjunginya. Tetapi Misha memberitahu mereka bahwa sesuatu terjadi pada Kara, dan mereka menyadari bahwa dia tidak enak badan karena Olivia membiusinya. Dia berpikir Olivia kembali ke labirin dan mencatat bahwa dia belum sepenuhnya sembuh. Jadi Shadow Guild akan membunuhnya jika mereka melihatnya. Rain berpikir dia akan baik-baik saja karena dia adalah pendekar pedang peringkat S, dan dia menyuruh Kara untuk tenang karena dia tidak bertingkah seperti biasanya. Dia mencatat bahwa Olivia mengatakan sesuatu tentang pengkhianat. Jadi dia tahu bahwa seseorang membantu Shadow Guild dan dia bertekad untuk menyelamatkannya, mengatakan dia akan ikut jika harus. Tetapi dia menyadari bahwa teman-temannya tidak akan membiarkannya pergi sendiri, dan Rain memberitahunya bahwa mereka memang berencana untuk menyerbu labirin. Jadi mereka bisa menemukan Olivia sekalian. Mereka menuju ke labirin, dan Yoru mencatat bahwa ada teleporter di mana-mana, tetapi Mabel tiba-tiba bergabung dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa dia pergi ke sana karena dia juga mencari Olivia. Dia menawarkan untuk ikut serta dan mengungkapkan bahwa Rourke memintanya untuk bergabung dalam penyerbuan karena Namles membutuhkan seseorang untuk menggantikan Olivia. Dia mencatat bahwa mereka berdua adalah pendekar pedang peringkat S, tetapi dia tiba-tiba menyentuh Alec dan menyebutkan bahwa dia ingin melihat sihirnya lagi. Jadi Yora menjadi kesal dan memberitahunya bahwa mereka tidak membutuhkannya karena parti mereka peduli dengan dinamika tim. Rain menjelaskan bahwa Namles bertindak seperti 4 petualang solo yang hanya bekerja sama saat mereka menjelajahi dunia. Dan Mabel mencatat bahwa Olivia adalah TP yang stoik, tetapi dia sebenarnya orang yang baik hati. Dalam kilas balik kita melihat Olivia berlatih ayunan pedangnya, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Mabel bergaul dengannya, jadi dia menjelaskan bahwa itu karena mereka berteman. Olivia mencatat bahwa dia lebih suka sendirian dan mengungkapkan bahwa dia hanya bergabung dengan Namles untuk membersihkan Dungeon. Tetapi Mabel mengundangnya untuk pergi dalam penyerbuan Dungeon. Jadi Olivia setuju untuk pergi bersamanya dan Mabel menantikan untuk melihatnya di Dungeon pusat besok. Kembali ke masa kini, Mabel mengungkapkan bahwa Olivia muncul untuk penyerbuan Dungeon. Dan Yora menolak untuk membiarkannya ikut serta, tetapi dia memohon kepada semua orang
untuk menemukan Olivia. Setelah dia pergi, Ryan memberi Alex sebuah gelang dan memberitahunya untuk tidak menghilangkannya karena itu adalah senjata rahasia mereka. Mereka memasuki labirin, dan Kara meletakkan lingkaran teleportasi agar mereka bisa terhubung kembali jika jebakan memisahkan mereka. Tetapi Ryan mengejeknya karena bertingkah seperti anak kecil di guild, jadi dia menendangnya dan dia akhirnya mengaktifkan jebakan. Alex bergegas ke sisinya, tetapi dia juga memicu jebakan dan mereka berdua diteleportasi. Alex menemukan dirinya dikelilingi oleh monster. Jadi dia meledakkan mereka dengan Thunderbolt-nya tetapi salah satu dari mereka hendak memukulnya dari belakang. Jadi Kara menembaknya jatuh dan menjelaskan bahwa dia bisa mencapainya karena gelang mereka. Dia mengungkapkan bahwa itu disebut cincin Mobius dan datang berpasangan yang mencegah dua orang terpisah. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir tentang Yora karena dia bersama Raya. Dan dia pikir mereka akan baik-baik saja karena Ryan adalah petarung yang cakap. Alex dan Kara menebas monster-monster itu dan mereka menjelajahi labirin, tetapi mereka berhenti saat melihat perban di tanah yang membuat mereka menyadari bahwa Olivia ada di dekatnya. Kita beralih ke Ryan dan Yora yang sedang lari dari sekelompok monster dan Yora menggunakan sihirnya untuk menciptakan dinding tanah. Dia memberitahu Ryan untuk mengincar bos mereka, jadi Ryan maju menyerbu sementara dia memberinya buff dengan mantranya. Dia menyerbu melewati monster-monster itu dan memenggal kepala bos mereka, sehingga mereka panik dan melarikan diri. Dia memujinya karena mengalahkan monster-monster itu. Dan dia mencatat bahwa dia pantas mendapatkan pujian itu, tetapi menyuruhnya untuk membantu Alex mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Mereka berhenti saat melihat mayat monster, dan mereka menyadari itu adalah bos lantai tetapi Yoru bertanya-tanya siapa yang mengalahkannya dalam satu tebasan. Jadi Ryan memberitahunya bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan itu dan mencatat bahwa itu adalah Master Pedang Mal. Kita melihat Mal berbicara dengan bos Shadow Guild yang terkesan bahwa Olivia tidak memiliki kesempatan melawannya, dan dia menjelaskan bahwa dia tahu bagaimana Olivia bertarung. Karena mereka saling mengenal, bos bertanya-tanya mengapa Mal bekerja dengan mereka, jadi dia menjelaskan bahwa itu karena mereka memiliki tujuan yang sama. Tetapi mencatat bahwa keinginannya berbeda karena dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Anggota Shadow Guild mengungkapkan bahwa ada penyusup di lantai 72 dan Mal berharap orang yang dia cari ada di antara mereka, tetapi bos memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan mereka. Alex dan Kara menemukan Olivia yang memberitahu mereka bahwa waktu mereka sempurna karena dia membutuhkan seseorang untuk menyembuhkannya. Tetapi Kara menolak membantunya karena dia tahu Olivia akan kabur lagi dan Alex mencatat bahwa dia bukan penyembuh. Dia menjelaskan bahwa Kara ingin membawanya kembali karena dia mengkhawatirkannya, tetapi Olivia memberitahu mereka untuk tidak menghalanginya dan meminta maaf kepada Kara karena dia tidak bisa membalasnya. Kara memberitahunya bahwa dia tidak mengerti penyembuh karena mereka tidak meminta orang untuk membalas mereka dan Alex menghentikannya melarikan diri, sementara Kara bertanya mengapa dia kembali ke labirin. Jadi dia menjelaskan bahwa dia perlu menyelesaikan masalah dengan pengkhianat yang kebetulan adalah tuannya dan dia menyalahkannya atas kematian ibunya. Dia mengaktifkan teleporter jadi Kara bergegas mendekatinya dan mereka semua diteleportasi pergi, tetapi mereka menyadari bahwa mereka berada di sarang monster. Alex menyerbu masuk dan Olivia ingin bergabung dengannya, tetapi Kara menyuruhnya menunggu dan menyembuhkannya. Dia mencatat bahwa akan butuh waktu untuk menyiapkan mantra teleportasi yang mereka butuhkan untuk melarikan diri. Dan Alex kalah jumlah. Jadi Olivia menyadari bahwa dia membutuhkan bantuannya. Dia kesulitan mengalahkan Ogre karena dia tidak bisa mengenai titik lemahnya. Tetapi dia langsung menebasnya dan dia terkejut karena dia bahkan tidak melihatnya bergerak. Kara mencatat bahwa teleportasinya hampir siap. Tetapi itu tiba-tiba dibatalkan dan Alex menyadari bahwa mereka tidak bisa menggunakan mantra karena ada pemakan sihir di area itu. Olivia memberitahunya bahwa dia kurang latihan.
Dan saat dia terus membasmi monster-monster itu, Alec menyadari bahwa dia adalah kebalikan dari Rae. Karena dia adalah petarung yang dingin dan tajam. Dia tidak ingin dia meremehkannya, jadi dia terus bertarung dan dia mencatat bahwa dia memiliki potensi tetapi dia masih belum menguasai senjatanya. Menyuruhnya untuk memperlakukan pedangnya seperti bagian dari tubuhnya. Mereka mendengar lonceng berbunyi dan dia mencatat bahwa mereka tidak bisa mengalahkan semua monster, jadi mereka perlu mengalahkan pemakan sihir untuk melarikan diri. Dia berjanji akan menghadapi monster-monster itu sementara dia mencarinya, dan Kara memberitahunya di mana menemukannya, tetapi mencatat bahwa ada terlalu banyak monster yang menghalangi. Olivia menyerbu ke arah mereka dan Alec berpikir dia ceroboh, tetapi dia dengan mudah menebas mereka. Dia mengalihkan perhatian monster-monster lain, tetapi salah satunya menyerangnya dari atas dan dia berhasil mendorongnya kembali, tetapi monster itu terus menyerangnya dan dia kesulitan untuk mengalahkannya karena terlalu banyak dari mereka, jadi dia menyerbu ke arah Ogre. Dan monster itu menabraknya. Dia pikir sudah selesai tetapi monster itu berhasil pulih dan dia terkesan bahwa monster itu masih hidup. Olivia membantai monster-monster di jalannya dan dia melihat pemakan sihir, jadi dia menusuknya dan menghancurkan loncengnya. Kara memberitahu Alec bahwa mereka siap pergi, jadi dia meledakkan monster-monster itu dengan Thunderbolt-nya sementara Olivia bergegas mendekatinya. Dia memberitahu mereka untuk cepat, karena monster-monster sudah menemukannya, jadi Alec membakar mereka dan memberitahu Olivia untuk memegang tangannya. Mereka berhasil melarikan diri tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia adalah seorang penyihir dan mencatat bahwa dia terlihat konyol memberinya nasihat. Karena dia bahkan bukan seorang pendekar pedang. Tetapi dia tetap berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dan mengakui bahwa dia tidak akan selamat jika dia pergi ke sana sendirian. Kara mencatat bahwa dia masih belum sepenuhnya pulih. Jadi lukanya mungkin akan terbuka lagi jika dia terus bertarung. Dan dia bertanya padanya tentang tuannya. Jadi Olivia mengungkapkan bahwa ketika ibunya meninggal dia ditinggalkan sendirian, tetapi Mal menerimanya dan mengajarinya cara menggunakan pedang. Dia membesarkannya seperti putrinya sendiri dan dia lebih mempercayainya daripada siapapun di dunia ini, tetapi setelah dia mengalahkan sekelompok monster di dunia, dia tiba-tiba menyerangnya. Dia pikir dia akan menemui ajalnya, jadi dia memberitahunya bahwa dia ingin dia tahu kebenaran sebelum dia mati dan mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh ibunya. Tetapi dia berhasil selamat dari insiden itu dan kemudian mengetahui bahwa dia berada di party yang sama dengan ibunya, jadi dia tidak percaya. Dia menghabiskan bertahun-tahun mengagumi pembunuh ibunya. Dia menunjukkan kepada Alec dan Kara bekas luka yang dia berikan padanya dan mencatat bahwa dia mengambil segalanya darinya. Tetapi Alec memberinya jubahnya, mengatakan bahwa dia terkesan dengan cara bertarungnya. Dia mencatat bahwa dia mengerti bagaimana perasaannya. Karena dia tahu bagaimana rasanya percaya bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi teman-temannya menunjukkan kepadanya bahwa dia salah. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak punya teman. Tetapi dia mencatat bahwa Locke ingin membuat Shadow Guild membayar atas menyakitinya. Dan Kara memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa menyembuhkannya kapanpun dia terluka. Olivia tahu bahwa Luke dan Mabel mencoba membantunya, tetapi dia berpikir mereka tidak tahu betapa menakutkannya Mal. Jadi Alec memberitahunya bahwa mereka akan bertarung menggantikan mereka. Kita kembali ke Rain yang menyebutkan bahwa dia membenci Dungian karena ada jebakan di mana-mana dan Yora menyuruhnya untuk berhenti menyentuh semua yang dia lihat. Dia bertanya-tanya apakah Alec dan Kara baik-baik saja karena dia khawatir mereka mungkin menemukan orang yang mengalahkan bos lantai. Tetapi Rain menyuruhnya diam karena dia mendengar orang-orang mendekat. Anggota Shadow Guild muncul dan salah satu dari mereka memakan intai saat dia mendekati Yoru dan Rain yang berpikir dia pasti gila karena orang tidak seharusnya memakan inti. Dia menyadari mereka adalah penyusup, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Tetapi mereka bukan tandingan mereka dan Rain memberitahunya bahwa
inti yang dia makar tidak membuatnya lebih kuat. Dia bertanya kepada pria itu, apakah mereka mencari inti Dungen di lantai terakhir dan pria itu menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Yuri menggunakan rantainya untuk menyiksanya, sehingga dia mengakui bahwa bos mereka memerintahkan mereka untuk mencurinya. Yora bertanya kepadanya, apakah dia mengenal Mal? Jadi pria itu mengungkapkan bahwa dia bekerja dengan mereka. Tetapi Rain tahu bahwa mereka bukan yang bertanggung jawab dan dia menyarankan untuk membawa mereka ke Guel. Tapi mereka tiba-tiba merasakan gempa bumi dan pria itu mengungkapkan bahwa dia menyerap kekuatan inti dunia dengan memakannya. Tanah hancur saat dia melepaskan kekuatannya dan Yura kehilangan kesadaran. Jadi dia berhasil membebaskan diri dan membawanya pergi. Saat dia mencatat bahwa dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Rain mengejarnya sambil mencatat bahwa dia akan membawanya ke dasar dunia. Kita kembali ke Alex saat dia memberitahu Olivia bahwa dia dulunya adalah seorang penyihir istana, dan dia mencatat bahwa dia menikmati belajar sihir. Dia berpikir dia membuat keputusan yang tepat dengan memilih menjadi seorang petualang. Tetapi Kara mencatat bahwa teman-teman mereka belum ada di sana dan mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk bertemu di sana jika mereka terpisah. Mereka melihat lubang raksasa dan mereka pikir itu terlihat tidak biasa. Tetapi Olivia melompat masuk dan menemukan topi Yora, sehingga mereka menyadari bahwa Yora ada di sana. Yora terbangun dan melihat pria itu melapor kepada bosnya, Goro, yang menyambutnya dan meminta maaf atas cara pria itu memperlakukannya. Dia bertanya kepadanya, mengapa mereka tidak membunuhnya, tetapi dia menolak untuk menjawab pertanyaannya dan dia senang karena dia mulai bersikap seperti binatang yang terpojok, tetapi Mal memberitahunya untuk tidak menyentuhnya dan dia mengenalinya sebagai Blade Master. Rain tiba-tiba muncul di atas mereka dan dia menusuk pria itu dari belakang. Jadi Garu mengeluarkan senjatanya untuk membela diri. Rain menyadari bahwa dia menggunakan pedang mana dan kita mengetahui bahwa pria itu masih hidup karena inti yang dia makan membuat tubuhnya lebih kuat. Dia melihat cincin Mobius yang dikenakan Yoru. Jadi dia melepasnya dan memberitahunya bahwa itu tidak akan menyelamatkannya. Tetapi Rain bertanya kepadanya apa maksudnya ketika dia mengatakan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Goro hanya menyuruhnya melakukan pekerjaannya. Jadi dia memukulnya hingga pingsan dan memberitahu Mal bahwa mereka harus mulai bekerja. Rain mengancam untuk membunuh mereka jika mereka menyentuhnya, tetapi mereka hanya melarikan diri dan Garo menghentikannya mengejar mereka. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah anggota Shadow Guild yang paling terkenal dan dia mulai melawan Rain yang menyadari ada sesuatu yang aneh dengan senjatanya, tetapi dia tahu itu bukan artefak. Dia menghancurkannya dan menusuk Goro, tetapi terkejut mengetahui bahwa dia masih hidup dan dia panik saat melihat darahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai Mal, karena dia tidak melakukan apa-apa selain berdiri sepanjang hari dan dia bahkan bertingkah seperti dia adalah bosnya. Rain menyiapkan senjatanya saat Garo bangkit kembali dan dia tiba-tiba mulai melantunkan mantra saat darahnya kembali ke tubuhnya. Dia langsung pulih, dan darahnya memperbaiki pedangnya saat dia memberitahu Rain bahwa dia akan menemui ajalnya. Rain bertanya-tanya sihir macam apa yang dia gunakan, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia menusuknya sekali lagi. Tapi Goro memberitahunya bahwa dia tidak pernah belajar dan mengungkapkan bahwa serangan Rain tidak bisa membunuhnya karena sihir darahnya membuatnya lebih kuat setiap kali dia terluka. Dia mendorong Rain mundur dan memanggil cambuknya yang dia lilitkan di kaki Rain dan dia membantingnya ke tanah. Goro berpikir dia sudah selesai, jadi dia mulai mengejeknya, tetapi Rain bangkit kembali dan memberitahunya bahwa ini belum berakhir. Dia memanggil artefaknya dan itu terbang ke arah Goro yang dengan mudah menghindarinya, tetapi Rain tiba-tiba memukulnya menjauh. Dalam kilas balik 6 tahun lalu, kita melihat Rain bersiap untuk melawan Alec yang menggunakan pedang sihirnya dan dia terkejut bahwa Rain hanya menggunakan senjata latihannya.
Tapi dia yakin bisa memenangkan pertarungan karena dia belum pernah kalah dalam duel di akademi dan dia mulai melawan Alex, tetapi dia menyadari bahwa dia terdesak. Kara dan Joru bertanya-tanya apakah dia akan kalah untuk pertama kalinya karena tombaknya bukan tandingan pedang sihir Alex. Dan dia mulai memutarnya, tetapi dia tidak sengaja menjatuhkannya dan hampir mengenai Rosa. Dia bersiap untuk melawan Alex dengan tinjunya, tetapi dia menginterupsi duel mereka dan memarahi mereka karena membuat kekacauan. Setelah itu, Alex berpikir Rain melepaskan senjatanya untuk mengalihkan perhatiannya dan dia menjelaskan bahwa rencana Rain brilian karena pedang sihir menguras mana penggunanya. Jadi mereka sangat terbuka jika kehilangan fokus. Rain berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan senjatanya dan menyebut dirinya jenius, tetapi Alex berpikir dia hanya menekan dirinya sendiri. Kembali ke masa kini, Rain terus menyerang Goro saat dia mencatat bahwa Alex adalah seorang jenius dalam hal sihir ofensif. Sementara Yora memiliki bakat untuk sihir pendukung dan Kara berspesialisasi dalam penyembuhan. Dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra pun, tetapi dia mencatat bahwa dia adalah seorang jenius dalam hal bertarung. Dan dia menjatuhkan Goro, memberitahunya bahwa sihir darahnya tidak akan membantunya jika dia memukulinya sampai mati. Tapi Goro bangkit kembali dan menggunakan mantranya untuk memanggil pusarang yang dia gunakan untuk menyerang Raya. Kita beralih ke Lur saat Stans bertanya kepadanya mengapa dia memilih Alex sebagai rekan serangannya. Jadi dia menjelaskan bahwa itu karena dia mendengar rumor tentang Nyi. Dia bertanya-tanya apakah benar Alex bisa menggunakan kelima elemen. Dan Stans berpikir itu tidak mungkin. Mengatakan dia tidak akan mempercayainya kecuali dia melihatnya sendiri. Dia juga tidak percaya bahwa Alex mencetak rekor lantai 68 di Dungyeon di ibu kota, tetapi Mabel tiba-tiba menyela mereka dan mencatat bahwa Olivia pergi ke labirin sendirian. Dia memberitahu mereka untuk tidak khawatir karena Alex dan teman-temannya sudah mengejarnya. Tetapi Stans mencatat bahwa rencananya telah hancur, mengungkapkan bahwa dia sedang menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang Shadow Guild. Dia bertanya padanya, apakah Alex bisa menggunakan kelima elemen, dan dia mencatat bahwa dia hanya melihat Alex menggunakan AP dan petir. Jadi Luke bertanya-tanya, apakah itu satu-satunya elemen yang bisa dia gunakan. Tetapi Stans berpikir dia mungkin menyembunyikan kekuatannya dan mencatat bahwa mereka harus mencarinya di labirin. Karena dia tahu tempat itu berbahaya. Kita kembali ke Rain. Saat dia hampir terbakar tetapi Alex tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya dan menggunakan mantra pantulnya untuk mengembalikan api. Rain memberitahunya bahwa waktunya sempurna dan dia senang melihat Kara dan Olivia, tetapi dia menyadari bahwa Goro masih hidup. Olivia tahu bahwa dia menggunakan sihir darah yang sangat sulit untuk dihadapi dan Rain memberitahu semua orang bahwa Yora telah dikulit. Dia mencatat bahwa Blood Master bekerja dengan Shadow Guild yang mengejutkan Olivia, tetapi Kara bertanya-tanya mengapa mereka menculik Yora. Rain menyuruh yang lain untuk mencarinya sementara dia menghadapi Goro tetapi Kara tiba-tiba memukulnya dan menggunakan mantra penyembuhannya untuk membantunya pulih. Dia mengambil gelangnya dan menyuruh Alex untuk membantunya mengalahkan Goro yang memanggil apinya untuk menyerang mereka tetapi Alex menggunakan mantra pantulnya sekali lagi. Kara dan Olivia berlari melewati Goro dan Rain memanggil kembali tombaknya. Memberitahu Alex bahwa Goro bukan tandingan sihir pantulannya, kita melihat Stans dan yang lainnya di penjara bawah tanah. Saat mereka berbicara tentang pemuja iblis di Shadow Guild yang memiliki segel di tubuh mereka. Kita mengetahui bahwa pemimpin mereka disebut pembawa gelar dan Stans mencatat bahwa mereka berbahaya karena mereka bersedia mengorbankan apapun untuk menjadi lebih kuat. Goro mengaktifkan segel sihirnya yang menyebabkan tubuhnya berubah dan dia tiba-tiba menggigit Rain. Tetapi Alex memanggil petirnya sehingga Goro melompat menjauh dan dia berhasil menghindari sambaran petir Alex. Dia menyadari bahwa kecepatan Goro sangat gila, sehingga dia menciptakan lingkaran sihir besar di atasnya dan meledakannya dengan petirnya.
Goro berdarah saat dia berteriak kesakitan, tetapi dia menggunakan sihirnya untuk mengubah darahnya menjadi mana. Dan menjelaskan bahwa serangan Alex tidak bisa membunuhnya, karena dia tidak akan mati kecuali kehabisan darah. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang, sehingga Alex menciptakan penghalang untuk memblokirnya, dan Goro berhasil menghancurkannya. Tetapi Rain tiba-tiba muncul di belakangnya, sehingga Goro menyerangnya dan mulai mengalahkannya saat Rain menyadari bahwa dia tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Goro mulai mengejeknya lagi karena dia menyebut dirinya petarung jenius, tetapi dia bukan tandingannya. Saat Rain jatuh ke tanah, Goro mengungkapkan bahwa dia adalah pembawa gelar karena dia memiliki kemampuan untuk melampaui batasnya. Dia mengancam akan membunuh Rain jika Alex mencoba sesuatu, tetapi Rain tiba-tiba menusuknya dan membakar ujung tombaknya. Dalam kilas balik lainnya, kita melihat Rain melawan seorang anak laki-laki yang dengan mudah mengalahkannya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menang melawan seorang jenius. Rain berjanji untuk melampauinya dan dia berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Tetapi suatu hari dia menyadari bahwa anak laki-laki itu jatuh sakit. Dia marah karena mereka tidak akan pernah bisa bertarung lagi karena dia ingin mengalahkannya. Jadi anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia bisa menganggap dirinya pemenang dan mulai menyebut dirinya jenius. Kembali ke masa kini, Rain terus melawan Goro dan melubangi dadanya saat dia mencatat bahwa dia akan selalu menjadi seorang jenius. Apapun yang dikatakan orang, kita beralih ke Mal saat dia mencapai ujung labirin bersama pria yang menculik Yora. Dan mereka membuka pintu besar yang membawa mereka ke titik terendah penjara bawah tanah. Mereka menaiki tangga dan mereka melihat inti penjara bawah tanah. Dan saat pria itu mengambilnya, dia mencatat bahwa dia akhirnya menemukan apa yang dia cari, tetapi disitulah video ini berakhir. Ingat untuk menyukai dan berlangganan saluran ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu.